selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Agim pernah bilang, teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang selalu merasa lelah, tapi dia jauh dari lillah ya. Selalu berteriak lelah, dia lupa sama Allah. Betul apa tidak ini? Betul loh kalimat beliau. Anakip, oh bener juga ya. Sok sekarang antum tulis di otak antum, lelah versus lillah. Dan Huda ingin berkembang, santrinya ingin berkembang, hilangkan lelahnya, munculkan lillahnya. Tapi Pak Happy kan wajar kalau kita lelah. Iya wajar, gak apa-apa lelah mah. Tapi jangan larut dalam kelelahan, jangan larut dalam kecemasan, dalam kebahagiaan pun kita jangan tahu larut. Innallaha la yuhibbul musrifin. Berlebih-lebihan Allah tak suka kawan. Karena apa? Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Khawatirnya orang yang stres, orang yang lelah selama berada di pondok, santri baru yang lelah selama di pondok akan terjangkit virus video ini. Antum lihat orang ini, dia karena lelah dia tak tahu apa yang harus dia kerjakan. Santri baru lihat, udah tahu besok ngajarnya mahfuzat, dia bawa idatnya al-hisab. Udah tahu besok itu ujian, dia santai-santai aja. Dia nggak tahu yang apa yang harus dia kerjakan. Udah tahu jamnya olahraga, dia diam aja. Udah tahu yang lain diam, dia olahraga sendiri. Itu stres kan? Pak Epi, kenapa kok bisa seperti itu? Karena sudah terganggu orang yang lelah itu. Ini dia prefrontal cortexnya. Anda harus sampaikan juga ini kepada semua insan yang hadir hari ini. Sekalipun sebelumnya udah menyimak materi ini tahun lalu, tapi di sini banyak santri baru yang belum tahu bahwa santri baru, santri lama, dan para gurunya harus menjaga prefrontal cortex. Apa itu kak? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga pegang dahinya, 1, 2 mulai. Nah, udah mulai. Nah, bingung Anda mencari dahi Anda masing-masing ya. Itu Ustadz ada yang dahinya di belakang, di sini megangnya. Sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang? Di dia dahi mas, di dia. Nah, di sini. Di situ santri baru ada korteks namanya, harus kita jaga. Bagar kalau kita tidak menjaga korteks itu, yang akan terjadi dia akan stres. Kalau itu nasiyah yang tercantum dalam surah Al-Alaq, itu artinya adalah korteks nasiyatin kadibatin. Nasiyah itu artinya adalah korteks. Kenapa? Kalau nasiyah ini rusak, kalau korteks ini rusak, yang terjadi ini dia people. Yang pertama, prefrontal cortex kalau stres, kalau korteks ini lelah, yang pertama yang akan terjadi adalah dia akan sulit mengatur masa depannya. Santri yang rusak korteksnya, maaf punten, guru yang rusak korteksnya, bawaannya suka murung. Santri kelas 6 kalau korteksnya terganggu, dia akan bersikap tidak sopan. Santri baru kalau korteksnya terganggu, dia terlalu lelah, yang akan terjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan dia kurang kreatif. Maka kalau ada kawanmu yang suka murung di kelas, di asrama, antum tanya orang itu, "Akhi, korteksnya masih ada apa enggak?" Jangan-jangan korteksmu udah hilang. Happy aja, apalagi saat pandemi. Di Jakarta sekarang lagi rame. Kunci untuk menghadang pandemi ini adalah bahagia. Jadi pas bangun tidur, seneng aja bahagia gitu. Habis doa kita bahagia. Seserian ya sorangan, gak apa-apa gitu. Mau kemana? Ke dapur biasa gitu ya. Mau ngopi? Iya ngopi saya mah. Sekarang kopi loh, ya gak apa-apa. Yang penting mah saya bahagia gitu. Sok gerak, indah loh kak kayak gitu. Kamu dihukum ya? Iya, emang saya salah.
Pakai ini ya, pakai rotan nggak apa-apa Ustaz, pakai rotan nggak apa-apa. Saya mah happy aja Ustaz, seneng lah. Iya. Dijemur ya, mangga Ustaz, syukuran Ustaz. Dijemur udah keringetan udah panas, Ustaz afan panas Ustaz. Happy aja indah loh Kak. Sekarang antum mengeluh, Ustaz happy, capek di pondok ini Ustaz. Bangun pagi-pagi Ustaz, itu aja kegiatannya. Hidup kami ini Ustaz tak lepas dari masjid, dapur, kantin, kelas, asrama. Tawaf di situ gitu aja Ustaz. Capek Ustaz lama-lama. Nah, emang Anda dulu nggak pernah ngerasain kayak gitu? Pernah sama. Nih, Ustaz apa ya Ustaz ya? Anak curhat sama Ustaz Afif. Ustaz Afif ini mudabir aneh dulu di GBK. Ana masih inget. Ana ceritain di sini ya. Tahun 98 Ustaz, Ana masih santri baru. Dulu di Gontor itu santri baru pakai Lauhatul Ism. Apa sih namanya? Papa nama. Pagi-pagi kita bangun, kan buru-buru Ana pakai papa nama. Papa nama itu wajib nggak boleh dilepas nak. Warnanya kuning, Ana masih ingat banget. Ana di lantai 2, kamar 205. Itu Rabu pagi. Tahun 98, bulan Februari. Turun Ana mau makan sarapan pagi. Sarapan pagi di Gontor itu harus pakai kartu Kak. Kartu itu ada tanggalnya. Kalau salah itu kartu, salah tanggal, kita nggak dapat lauk. Ana bawa itu kertas karena buru-buru. Lauhatul Ism Ana papa nama Ana kebalik Kak. Piring Ana bawa, kartu nama Ana bawa aja gitu kan. Ana turun dari gedung Aligar ke lantai 1. Di situ ada bagian keamanan. Bagian keamanan di Gontor itu, curhat dulu ya. Bagian keamanan di Gontor itu kan tanpa bicara apa-apa, yakfi bil isyarah. Coba gini doang, gitu lah takut banget loh Kak. Itu hanya pakai sepeda saja ya. Sepeda apa sih namanya tadi? Iya, sepeda ontel. Itu kalau sekarang sepeda ontel di daerah Ana itu sepeda tukang kerupuk. Tapi di Gontor ditakuti. Itu sepeda berhenti di situ. La yahtaju ilal kalam, yakfi bil isyarah. Ana langsung menghadap. Apa keamanan itu mengatakan? Anta ta'rif madza al khata'? Lah Ustaz. Ana bawa piring, gemetaran, bawa kartu makan, gemetaran. Ana nggak salah. Ternyata salahnya apa? Papa nama anak kebalik, Happy Chandra jadi Chandra Happy Ustaz. Di situ keamanan bilang, Usub harfan bin ismika. Ana harus menghitung nama Ana Happy Chandrayana Kak. HEPPY Chandrayana anggap 12. Isna asyar harfan Ustaz. Taib. Irfa arijal, angkat kakinya. Berarti Ana dipukul sama dia harus 12 kali. Kata teman Ana sekamar, Gaddafi, orang Malaysia, dia mengatakan kalau dipukul sama Ustadz itu, kan rotannya warnanya hitam Kak. Dia kemana-mana nggak bawa rotan, tapi pas depan orang rotannya keluar dari mana? Dari jas. Iya Ustaz, masih ingat Ustaz. Ya Allah, itu tahun 98 loh. Dia kemana-mana nggak bawa apa-apa loh Kak, tapi pas depan orang rotannya keluar dari jas. Itulah. Gaddafi bilang, Chandra, kalau kena sama rotan itu terkenal loh rotan itu Kak. Kalau dipukulkan itu kaki jangan ditekan, harus dilemesin. Itu yang anak ingat. Jadi ketika anak angkat, anak lemesin. Bayangin Kak, 6. Habis itu diangkat, anak dipukul 6 kali kanan, 6 kali kiri, anak lemesin loh Kak. Prak. Betul loh, gak sakit Kak. Tapi pas anak turunin, Ustaz pegelnya minta apa gitu. Itu nempel Kak. Habis itu apa? Anak kartu nama anak salah. Itu kan sarapan pagi, itu kartu makannya kok anak bawa untuk makan siang.
Anak udah ngantri di bagian dapur. Bayangin Kak, dapur umum ngantri sebanyak itu, kok bisa selama setengah jam anak ngantri nggak lihat kartu? Nanti aja santai kayak nggak punya dosa Kak. Nanti maju gitu ya kan. Di sini gitu nggak Ustaz? Sama nggak? Akhor ya? Oh sekarang udah modern tuh. Maju. Pas bagian ke lauk pauk, kata bagian dapurnya, Ainal bitoko. Yang lain warnanya hijau, anak biru sendiri. Di situ anak baru ngomong, lah, ya, buat makan siang ini Pak. Antum tahu bagian dapur bilang apa? Hurujan ada. Sakit hatiku nah. Gue nggak bisa makan. Hurujan itu kemana Kak? Bukan anak balik ke kamar, dijemur anak di area dapur umum. Habis itu suruh ngangkat piring. Habis itu anak harus ngomong, anak akhtotu bitoko. Anak ngomong selama 30 menit, akhtotu bitoko. Anak gak jelas banget ngomongnya tuh. Akhtotu bitoko. So, santri baru jangan kira antum aja yang tobur, anak juga pernah, Sadafif juga pernah. Nggak apa-apa lah anak ceritain, anak baru di sini anak ceritain, ingat aja cerita itu. Tiba-tiba Kak, otomatis kalau telat makan, telat masuk kelas, betul nggak? Yang lain udah masuk, anak lari bawa piring kosong, nggak ada bekas nasinya. Pas ke kelas, datang bagian KMI. Bagian KMI bilang, oh, udah. Ya Allah, derita tiada akhir hari ini. Nggak lupa nama Ustaz itu Ustaz. Habis itu, saya dimana ada takhorta? Takhorta didukhul pas Ustaz, hakada Ustaz. La tutawil al-kalam. Ya Allah bro juga ngomong Ustaz anak gitu ya. Suruh push up di situ. Andai kan hari ini push up anak langsing loh Ustaz. Banyak banget perasaan pagi itu push up. Masuk kelas terlambat, masuk ke kelas gurunya juga sama. Ustaznya bilang anta akhtota. Ustaz kelas ikob maha kahimi Ustaz. Al-amr baini wa bainaka. Kalau Ustaz masih itu Ustaz anak apa Ustaz ya saya. Ustaz tadi setengah 7 di ke jam 8 kena ikob. Santri baru anak juga pernah ngerasain. Lebih pedih dari antum. Makan siang kata pimpinan pondok tidak boleh ada santri yang berkumpul lebih dari 3 orang dan 1 konsulat. Mana masih ingat tuh rawahu beliau. Subhanallah curhat lah hero di dia. Pokoknya Kak kalau kumpul ya ngobrol ya Kak ya. Yang 1 orang Tasik, yang 1 Garut, yang 1 Ciamis. Potong telinga anak kalau dia ngomong bahasa Arab. Pasti bahasa Sunda. Padahal di pondok haram native language. Di situ kawan-kawan aneh, yang 1 orang raja desa Ustaz Adianto, yang 1 lagi orang Tasik, yang 1 lagi orang Garut, orang Samarang. Ana makan bertiga sama mereka. Lagi makan bertiga sama mereka, teman saya bilang, "Pi, urang mah paling resep tas sama lieu." Jeung saya teh nggak jawab. Saya mah sama ieu moal aya ngalahkeun sama Cibiuk pokona mah. Yang 1 lagi orang Garut bilang, "Urang namahan deui yuk." Antum tahu ketika kami berdialog bertiga, di belakang ada bagian penggerak bahasa. Itu Ustaz, kiamat kubro ada Ustaz. Ini ada apa lagi? Beliau nggak ngomong apa-apa bagian muharik logo itu, cuma cukup bil isyarah. Anak paham, disuruh berdiri gak mungkin kita tanya maksudnya apa Ustaz, gak mungkin ya. Bisa kenal lagi kita. Berdiri Ustaz di meja dapur umum, di atas anak angkat itu piring, bahkan belum selesai Ustaz. Anak diminta sama Ustaz dari Medan itu, bagian bahasa itu, untuk meneriakan apa yang kami katakan tadi. Sok, atau bisa bayangin gak? Udah siang, gontor di siang hari, panasnya minta ampun. Yang 1 bilang,
Orang mah paling resep tah sama Nokil teh. Terus saya bilang, oh kamu yang mengalahkan sama Cibiuk. Ngisi bilang, yuk tambahan yuk. Itu harus ngomong selama jam makan Ustaz. Capek saya ngomong Cibiuk 5 kali di dinya. Betul Ustaz, real ini mah cerita. Di mana sekarang 3 orang itu? 2 orang itu kawan anak. Yang satu Ustaz Aep itu sekarang jadi anggota DPR. Yang satu lagi sekarang di MA Mahkamah Agung. Pas kita ketemu di Senayan bertiga, semangat Cibiuk. Nangis kami bertiga rangkulan Ustaz di Senayan itu. Kita bisa jadi seperti ini Chandra gara-gara sambal itu. Pas reuni akbar tahun 90 Ustaz Afif, Kiai Hasan bilang, Ana lagi di Pekanbaru. Kiai Hasan meminta Sekpim untuk telepon Ana, telepon si Chandra biar dia jadi MC reuni akbar 90 tahun. Ana di Pekanbaru terbang ke Gontor. Di situ kumpul semua alumni dari masa ke masa, termasuk eta generasi Cibiuk gitu. Ana MC di situ. Pas lagi MC Ustaz, yang nampak 2 orang itu. Ayo deh Cibiuk gitu ya gitu. Selesai acara ngobrol ya, curhat sebentar ya. Selesai acara, 2 orang itu menghadap. B, gimana kalau kita cari Ustadz yang pernah menghukum kita di dapur umum? Tolong ente panggil pakai mikrofon. Siap. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Panggilan ke area belakang podium panggung reuni akbar kepada Ustadz, gak usah sebutin ya, sebutin namanya. Ustadz itu kan langsung, udah sepuh beliau itu. Dia langsung menuju ke panggung. Yang 2 orang itu bilang, B, itu orangnya. Ayo kita sampai. Ayo. Ana yang pertamanya apa? Assalamualaikum Ustadz. Kaifal hal? Antum tahu gak jawaban Ustadz itu? Masya Allah, kaifal hal. Ana dipeluk erat banget. Kaifal Ustadz Happy Chandra. Ya Allah, seliko Said bikum. Pelukan itu hangat, tapi hangatnya sambal hari itu masih terasa banget sakitnya gitu loh Kak. Ana disuruh teriak ngomong di atas meja makan hari itu. Habis itu duduk, kita nggak ngobrol tentang itu Kak. Duduk di ruang pengasuhan di Kompas. Ana cerita, Ustadz, kami bertiga berkiprah di luar sebagai ini, sebagai ini, sebagai. Oh senang, Masya Allah, mabruk, mabruk. Ada satu hal Ustadz. Ada apa Pak Ebe? Kayaknya ini gak bakal plong sebelum kami ceritakan bertiga. Apa-apa itu? Begini Ustaz, hari itu hari Kamis Ustaz, di dapur umum. Kenapa itu? Ana disuruh teriak sambal Cibiuk Ustaz. Antum tahu gak? Ustaz itu bilang apa? Kapan itu? Allahu Akbar. Dari tahun salapan ya, tahun 2016 kita itu masih merasakan, tapi beliau gak tahu itu saking banyak yang dihukum sama beliau kali ya. Tapi anak peluk Ustaz, Masya Allah, ini berkat Tuhan tuh. Indah Kak di pondok itu. Indah di pondok itu. Anak kangen dipukul lagi. Santri baru, kenapa santri lama pada ger banget ketawanya? Karena mereka merasakan apa yang kami rasakan. Yang santri baru mungkin, oh seperti itu ya, tapi indah Kak. Di sini nggak ada pukulan yang seheboh waktu di Gontor. Kami dipukul kalau nggak sampai ke tempat senda, nggak selesai itu pukulnya. Ustadz Denny Rustandi itu pemukul pertama Ustadz. Pimpinan Pondok Darussalam Raja Pola Tasikmalaya itu, Anda ceritakan ke beliau, tapi luar biasa, ada doa yang luar biasa dari pukulan itu buat aneh. Udah tahu yudisium Ustaz, yudisium kan harus datang lebih awal. Anak ketiduran habis subuh di masjid. Anak nakal ya.
7:30 baru turun dari masjid. Yang lain udah rapi pakai blazer, pakai jas. Ana baru turun dari masjid berempat Ustaz, pakai sarung, mata merah. Ustaz Denny di bawah. Antum tahu gak? Beliau itu kalau nempeleng keren banget. Enggak, plak gitu. Jadi berlima. Ingat banget Ustaz. Dulu ya. Tempelengannya di sini, kedengarannya sampai gerbang depan. Jadi kita ngaburicak tuh kerasa gitu. Sekarang mau diceritain jadi lucu ya. Hari itu mah saya kaget banget udah bangun tidur. Kata beliau, istahimmu. Terlambat kita. Langsung ke ruang yudisium. Anak gak mandi. Gimana mau mandi? Karena telat. Akhirnya anak duduk dalam keadaan mata masih merah. Peci juga nggak tahu punya siapa, dari sudut anak bawah. Anak duduk Ustaz samping koah di tengah. Oh, ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bukan bismillah, batul bismillah saya mah doa bangun tidur. Berlima berjejer. Masih kerasa banget panasnya itu tuh. Habis itu Ustaz Zukri manggil. Panggilan pertama, Ananda, Imam Ghazali, Jakarta. Maju ke depan. Panggilan kedua, Ananda, Happy Chandrayana, Tasikmalaya. Nakal-nakal anak dipanggil orang nomor 2 Ustaz. Anak kata teman anak, lari ente dipanggil. Anak kayak belum bangun Ustaz. Anak lari menuju ke atas. Ustaz Sukri mengatakan, buka amplopnya. Dibuka amplop, pengabdianmu di Gontor 1. Urusin radio Gontor FM. Bismillah, kamu taklim di sini. Siap Happy Chandra? Siap Ustaz. Anak ambil itu amplop, anak keluar dari ruangan, di depan ruangan ada Ustaz Denny mengatakan, mabruk Ustaz Happy, ya Allah, sekarang udah anak panggil Ustaz Kaifal hal. Ustaz anak dipeluk sama Ustaz Denny itu, tapi hangatnya terbayang. 30 menit yang lalu masih kerasa banget kawan. Anda kan Ustaz Afif nanya, Pak Happy, duit kayaknya Ustaz Denny terangan tuh. Anak ceritain Ustaz Denny ingat gak? Enggak. Dia mah lupa kalau dia udah nempeleng anak, tapi tempelengan itu penuh berkah bagi anak. Indah cerita di pondok itu, indah nostalgia di pondok itu. Baru kali ini Ustaz anak seminar curhat. Baru di pondok ini anak berani curhat seluas ini. Tepuk tangan untuk dahulu dari ini.